Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you're really fine. In this situation, we can see each other in the classroom. Jadi di situasi pandemi ini kita nggak bisa ketemu secara langsung di kelas ya. Cukup sedih juga, tapi ya gimana lagi. Ini udah cara yang terbaik. But we must keep spirit to learn, okay? Kita harus tetap semangat untuk belajar. For this session, I will introduce myself to you for more know about your gelap ya. Sorry, teknis itu. For now you're about the lecture profile. Jadi saya fokuskan untuk saat ini untuk berkenalan. Kalian harus kenal sama dosen yang akan mengajar kalian selama 1 semester ke depan. Jadi kalau misalnya udah kenal, udah tahu seluk-beluknya, belajarnya pun bakal lebih nyaman, lebih enak, okay? Okay, let me introduce myself, guys. My name is Riyad Hasanul Arifin. You can call me Riyad, you can call me Arifin, you can call me Mr. Riyad, you can call me Mr. Arifin, but please don't call me Miss Riyad or Miss Arifin because I am male. Okay, I was born in Garut, April 13, 1991. Pak, di mana Garutnya, Pak? Garutnya di Malangbong. Malangbong tuh sebelah mana, Pak? Yuk kita cari. Malangbong tuh ada sebelah mana? Oke, kita lihat di mana ya? Google Maps. Oke, kita ketik Malangbong. Nih ada nih Malangbong. Malangbong here. If you going to Tasik from Bandung, you will see Malangbong. Ketika kamu dari Bandung mau ke Tasik, pasti kamu lewat Limbangan dan lewat Malangbong. Disitulah tempat saya berada. Pasti tahu kan Malangbong kalau lagi kalau lagi musim mudik itu pasti suka masuk TV. Kenapa? Karena sering jadi biang kemacetan ya. Nah, ini alun-alun Malangbong ini masjid kaumnya, dan ini pasarnya tuh. Yang ke sana ke arah Tasik, yang ke sana ke Bandung. Kebayangkan ya? Okay, good. Next. I am male. My religion is Muslim. My nationality is Indonesia. Marital status, I'm married since 2 years ago. And then I stay in Komplek Dwi-Papuri Blok L9. Dan sekarang saya tinggal di Komplek Dwi-Papuri. Di mana sih, Pak? Yuk kita lihat di mana sih ini tempatnya. Oke, nah ini nih. Nah, ini kebetulan yang pakai motor ini tuh saya. Jadi pas ketika ada Google Street yang rekam jalan berpapasan, ya, jadi saya kerekam selamanya nih di servernya Google. Nah, ini rumah saya yang cat coklat ya. Jadi kamu bisa mampir buat makan atau say hi atau mau nginep, oke. Karena di sini tamannya masih ada ya, lega. Tinggal sedain jaket aja biar gak masuk angin. Okay, next. Okay, my phone number is 089968400719. You can call me with WhatsApp or Telegram in 24 hours a day. Jadi kamu bisa hubungi saya lewat WA dalam 24 jam full ya, bisa, nanti pasti dibalas lah ya.
and also I have Instagram account. My account is r.a.arifin. You can apa ya kalau di IG tuh, you invite, no, not in, you can follow, you can comment, and then you can interaction with me in the social media. Jadi kalian bisa berinteraksi juga sama saya di sosial media ya. Okay, next we wanna talk about formal education. The first career start in 1996 until 1997 in Tresna Bakti Kindergarten School. Jadi saya sekolah TK dulu ya untuk belajar baca A B C D E F G gitu kan, biar enggak kegusur pas waktu masuk SD. Tujuannya gitu. Lalu in 1997 until 2003 I was school in SD Sekawayana 2 Garut. SD in English it mean elementary school, so you can also say Sekawayana 2 elementary school. Good. Where is it, sir? Di mana sih Pak Sekawayana 2? Oke, kita main. Kita buka Google Maps-nya, dan ini sekolah saya waktu dulu. Kalau sekarang tuh enak ya, sekolahnya udah bagus, ada lapangan volinya. Kalau dulu ini masih kebun, terus bangunannya masih nggak sebagus ini. Jalannya udah mulus, kalau dulu masih berbatu, dan dulu ini di sini belum ada rumah ya, masih kebun. Nah, pun kayak gini nih, eurih kalau bahasa Sundanya tuh ya, eurih, loba orai. Next, we go back to the file. Next, I took the junior high school in SMP Al Amanah. SMP in English it means good, junior high school. So you also say Al Amanah Junior High School. Okay, good. Where is it, sir? Di mana Pak SMP Al Amanah tuh? SMP Al Amanah itu ada di Cinunuk. Cinunuk itu di belakang Ponyoknya ya. Oke, nah ini nih lokasinya. Di belakang rumah makan Ponyo, bukan di belakang Cinunuk, di belakang rumah makan Ponyo. Kalian tahu ya rumah makan Ponyo? Nah, ini sekolahnya kayak gini. Oh, ini WC-nya. Ngapain ya posting WC? Okay, next. After that I took the school in SMA Negeri 1 Cileunyi. SMA in English it mean? Okay, good. Senior high school. So you can say it Cileunyi 1 Senior High School. Okay, where is it? Okay, we wanna look at the Google Maps. Ketika kamu orang Cileunyi, pasti seenggaknya tahu SMA 1 Cileunyi ini. Biasanya dipanggilnya itu Sacil 1 Cileunyi. Dan ini namanya Jalan Pendidikan. Kalau dulu waktu saya sekolah namanya Jalan Cindog. Dalam bahasa Inggrisnya Water Egg ya, Cindog gitu. Yang ini sekarang jalannya udah beton, udah bagus, parkiran motor. Dulu orang-orang sekolah tuh nggak pakai motor ya, masih pada ripuh. Kalau sekarang tuh udah enak-enak ya anak sekarang tuh. Ya minimal dianterin Gojek gitu kan. Dulu mah borohaha, pakai sepeda saya kesini dari rumah. Lumayan lah ya, perkembangan zaman harus maju dong ya dari tahun ke tahun. Next, after that in 2009 until 2013 I took the degree program in
English Education Department, Islamic State University Bandung. Jadi setelah SMA saya masuk ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung. UIN tuh di mana ya? Nah, bagi kalian yang belum tahu UIN tuh ada di sini. Kita lihat ya, tulis aja di sini. Ketika kalian belum tahu UIN tuh di mana ya? Di Bandungnya kan, Bandung itu luas. UIN Bandung. Nah, ya BANDUNG, enter. Mana. Kok ini ya? Jauh banget. This is my campus. Is that your campus? Yeah? Okay. Good. My campus something like this. Kamu bisa main-main ya ketika pandeminya udah beres ketika ke kampus, and see in the class. Next, after this, in 2014 until 2017, I took postgraduate program in Semarang, exactly in Semarang State University, and they call it UNES Semarang, Universitas Negeri Semarang. Kalau di Bandung itu namanya UPI Bandung. Berarti kalau di Semarang UPI Semarang. Pendidikan dulunya itu IKIP ya. Kalau di Bandung itu IKIP Bandung jadinya UPI, kalau di sana IKIP Semarang jadinya UNES. Where is it, UNES? Okay, let's see in the Google Maps. That's my campus. If you come from Semarang, you will know about this campus in Sekaran. Kampusnya ada di Sekaran ya, daerahnya. Di daerah atas gitu. Terpisah dari kota Semarang. Jadi kalau kamu mau main ke kotanya tuh turun dulu ke bawah. Kalau mau balik lagi ke kosan, kamu mendaki kayak mendaki gunung gitu. Nanjak terus. Bahkan biar ngirit, biasanya motornya kalau dari kampus kalau ke arah kota tuh kan mudun tuh, turunan semua. Kadang mesin dimatiin kan biar hemat ya mahasiswa dulu, walaupun itu gak safety, jangan ditiru. Okay, and then now we will talk about training in spinner. Jadi ketika saya waktu S1, S2 itu ikut berbagai seminar dan pelatihan. Nah, ini bisa ya dilihat satu persatu, lumayan lah. Lalu work experiences, pengalaman berkarir. The first career is as English teacher in SMA Darul Fatwa. Darul Fatwa itu di Jatinangor ya, 2012-2013, and then I will be lecturer at Unjani in 2013 until 2014, just 1 year, and then after this I took as a lecturer in Fakultas Tarbiyah Syariah, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Adab, and Al-Ma'asum University until now. So that is my profile. If you have question, if you have comment, you will write in the forum section. Okay, jadi apa yang saya ceritain ini dulunya beda banget dengan apa yang saya rencanakan. Cerita sedikit ya. Nah, ketika di SMA udah beres nih kelas 3, ada tuh namanya
SMBPTN kalau dulu itu apalah, pokoknya tiap tahun namanya rubah gitu sampai sekarang. Rumit banget itu penamaannya, pokoknya intinya saringan masuk ke perguruan tinggi. Saya tuh dulunya pilih sebagai pilihan pertamanya itu pengen masuk ke kedokteran. Oke, ke kedokteran. Yang pilihan kedua apa coba? Pilihan kedua itu saya pengen jadi akuntan. Otomatis kan pilihan ketiga ngapain ya milih yang ketiga, tapi isi aja gitu ya. Ya udah mau jadi guru aja deh. Tulis aja di situ pendidikan bahasa Inggris. Ceritanya udah beres tes. Akhirnya kan gak lulus tuh. Gak lulus, pilihan satu gak lulus, pilihan kedua gak lulus. Otomatis yang ketiganya baru lulus, itu yang pilihan pendidikan bahasa Inggris. Nah di situ saya teringat, kenapa sih saya harus milih pendidikan bahasa Inggris? Sedangkan waktu SMA, waktu zaman sekolah, saya ketika ada mata pelajaran bahasa Inggris suka keluar, suka nongkrong di kantin. Bagi kalian yang percaya hukum karma ya, karma is work for you, especially in your life. Jadi hukum karma itu kerja ya. Ketika kamu benci sesuatu, tapi nantinya kedepannya kamu harus mencintai sesuatu. Nah dari sana saya jalanin 1 semester, 2 semester, 3 semester, agak sedikit kurang sreg ataupun apa ya istilahnya, masih belum ketemu feel-nya gitu. Baru ketiga, keempat, kelima baru masuk. Nah setelah saya pahami dan setelah saya jalani, ternyata apa yang kamu pilih, Allah itu turut memilihkan yang terbaik buat kamu. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Bayangkan kalau saya jadi seorang dokter. Ternyata berat jadi seorang dokter. Ketika kamu beres ataupun berhasil melakukan suatu operasi bedah, pasiennya bilang apa? Kalau berhasil, itu kekuasaan Allah. Dokter kan hanya perantara gitu kan ya. Tapi ketika kamu gagal melakukan operasi tersebut, dibilangnya apa? Malpraktek, ya kan? Kamu bisa dipidana. Dan itu sebuah tekanan tersendiri, ya kan ya. Yang kedua, jadi akuntan. Saya pikir berat juga ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan siklus uang yang besar, di situ keimanan kita sangat diuji, ya kan ya. Ya, you know it lah. Dengan perputaran uang yang gede, kamu mau ngapain aja kan bisa ya. Tapi jadi untuk seorang guru, jadi seorang dosen, hidup kamu itu sederhana, tapi insya Allah berkah. Ya, yang saya pikirin seperti itu. Kenapa bisa dibilang gitu? Ya karena bisa dibilang berkah itu ketika saya pengen ada. Saya pengen itu ada, berarti kan itu berkah kan ya. Dan yang paling mengharukan dari sebuah profesi yang saya jalani, jadi seorang guru ataupun dosen itu, kita selalu didoakan dalam doa, walaupun sadar ataupun tidak sadar. Ketika kalian tahu kandungan dalam doa itu kan ada 3 komponen, salah satunya yang didoakan itu orang tua, terus nabi dulu, orang tua, baru yang terakhir guru. Nah, apakah dosen termasuk guru? Ya diskusiin aja lah ya, mudah-mudahan termasuk gitu kan ya. Ya sama-sama mengajar gitu kan. Jadi istilahnya intinya apa? Intinya apa yang kamu pilih, ataupun ketika pilihanmu ketika masuk ke universitas itu merasa salah, kamu jangan khawatir, just go away, terus saja jalani. Karena apa? Karena Allah udah memberikan yang terbaik buat kamu. Pasti di depannya itu ada skenario yang lebih wah dan tidak terduga buat kamu ya. Jadi itu pelajarannya. Dulu pun saya pun ngerasa salah masuk jurusan, salah langkah, tapi ketika dijalani dan berdoa juga, terus apa sih ini maksudnya,
ternyata Allah menyimpan yang terbaik buat kita semua. Oke? Jadi buat buat kamu yang ngerasa salah masuk jurusan, jangan seperti itu ya, jangan murung ataupun jangan mikir-mikir, jalani aja, oke? Karena kamu gak sendirian, karena istilahnya, apa yang kamu rencanakan, tapi Allah punya skenario yang lebih baik buat kamu, oke? Udahlah kepanjangan, kita mulai belajar lagi minggu depan ya. Jadi sekarang mah kita fokus perkenalan, oke? Thank you for coming to my class and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.